Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Mr. Suryadi yang berisikan informasi tentang wisata dan motivasi kehidupan. Alhamdulillah, patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kebahagiaan, ketentraman, serta kesempatan sehingga masih dipertemukan di channel ini. Tak lupa juga sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, akhirnya sampai ke kita umatnya. Bila dalam kehidupan menemukan suatu permasalahan yang positif, jangan pernah melihat siapa yang melakukannya atau siapa yang mengatakannya, tapi lihat dan dengar apa yang diucapkan. Barangkali di kemudian hari nantinya ada manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk pertemuan kali ini saya akan mengangkat tema yang lain dari biasanya, yaitu dongeng sebelum tidur kepada anak-anak yang mungkin orang-orang yang lahir sebelum tahun 80-an masih sangat familiar dengan cerita dongeng sebelum tidur. Namun untuk tahun-tahun kesini, dongeng sebelum tidur sudah semakin dilupakan, apalagi zaman sekarang ini sudah diganti dengan gadget ataupun dengan mainan-mainan elektronik. Padahal dongeng sebelum tidur itu bukan ceritanya yang lebih penting, tapi kedekatan antara orang tua dan anak secara psikologis terjalin. Karena setiap anak mau tidur diceritakan dongeng oleh orang tua sehingga ada komunikasi antara anak dan orang tua, terutama ibu kepada balitanya. Untuk pertemuan kali ini saya akan memulai dengan cerita tentang batu di tepi danau laut tawar. Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan disimak video berikut ini untuk memberi edukasi agar kita tidak melupakan hal-hal yang sebetulnya positif dan masih relevan dengan situasi saat ini. Let's go. Membacakan dongeng sebelum tidur adalah hal yang paling dinantikan oleh si kecil pada zaman-zaman dulu. Bukan tanpa alasan, kisah yang akan diceritakan tak hanya menarik, tetapi juga memiliki pesan moral untuk si kecil. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa membacakan dongeng sebelum tidur bisa membuat si kecil belajar lebih banyak hal daripada apa yang mereka pikirkan. Penelitian ini diungkapkan langsung oleh Kepala Institut Nasional Kesehatan Anak dan Perkembangan Manusia, Red Lyon. Penelitian saraf menunjukkan ketika orang tua atau pengasuh berinteraksi dengan anak secara verbal, termasuk membacakan untuk mereka, anak-anak akan belajar lebih banyak jika dibandingkan dengan yang kita pikirkan. Katanya dikutip Raspberry Life. Tak hanya itu, membacakan dongeng juga menjadi salah satu aktivitas yang bisa membangun kedekatan bunda atau orang tua dengan si kecil. Sarah McGowan, dosen psikologi perkembangan di Universitas Edinburgh, membaca buku cerita dengan anak bisa menjadi aktivitas bonding yang menyenangkan.
Dongeng sebelum tidur penuh moral dan makna. Jangan bingung menentukan dongeng sebelum tidur penuh makna yang moral ya. Berikut ini ada beberapa atau yang dirangkum deretannya. Salah satu yang akan kita ceritakan kembali adalah batu di tepi danau Laut Tawar. Pada zaman dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri dengan anak perempuannya yang cantik jelita di negeri Aceh. Selain cantik, ia juga rajin dan sangat menyayangi keluarganya. Seorang pemuda tampan ingin meminang gadis itu. Ia berasal dari keluarga terhormat dan kaya raya di negeri seberang. Si gadis menerima pinangan si pemuda setelah keluarganya memberi restu. Pesta pernikahan pun dilangsungkan dengan amat meriah. Setelah beberapa hari, pemuda itu hendak pulang ke kampung halaman. Ia mengajak istrinya. Hati sang istri amat berat meninggalkan keluarga dan desanya. Namun ia harus mengikuti ajakan suami sebagai tanda bakti dan kesetiaan kepada suaminya. Berkatalah orang tuanya, "Anakku, tinggallah di negeri suamimu." Pesan sang ayah, "Ingatlah, selama dalam perjalanan jangan menoleh ke belakang. Jika melakukannya, kau akan menjadi batu." Si gadis dan suaminya pun meninggalkan desa. Mereka memulai perjalanan jauh menuju negeri di seberang lautan. Hingga tibalah mereka di danau Laut Tawar. Mereka menaiki sebuah sampan dan menyeberangi danau itu. Saat sampan mengarungi danau, si gadis mendengar suara ibunya. Suara itu terus memanggil-manggil namanya. Kejadian itu berlangsung lama. Akhirnya si gadis lebih memilih menoleh. Petaka pun seketika terjadi. Sesaat setelah si gadis menolehkan wajahnya ke belakang, tubuhnya berubah menjadi batu. Betapa sedih hati sang suami karena terlalu cinta sang suami ingin selalu bersama istrinya. Ia lantas memohon kepada Tuhan agar dirinya berubah menjadi batu. Selesai memohon, tubuh si pemuda berubah menjadi batu. Sepasang batu itu berada di tepi danau Laut Tawar. Pesan moral dari kisah ini, kita harus mematuhi nasihat orang tua dan hendaknya tidak mengingkari janji. Saudaraku sekalian dimanapun berada, dongeng sebelum tidur merupakan hiburan tersendiri bagi generasi-generasi yang lahir di sekitar tahun 80-an. Namun generasi-generasi yang makin kesini semakin terkikis oleh zaman dan pengaruh globalisasi. Namun sebetulnya dongeng sebelum tidur ini masih sangat relevan untuk diceritakan kepada anak-anak balita kita agar menimbulkan kedekatan emosional antara orang tua dan anaknya. Namun sudah sangat jarang orang tua yang melakukannya di zaman modern seperti sekarang ini, karena mereka sibuk dengan kesibukannya masing-masing dan lebih memilih anak-anaknya diasuh oleh baby sister atau memberikan mainan-mainan berupa gadget ataupun elektronik. Saudaraku sekalian dimanapun berada, bila dalam kisah ini ada kesamaan nama, tempat, dan peristiwa, itu bukanlah unsur kesengajaan, melainkan hanya sebuah kisah semata sebagai bahan pelajaran atau edukasi untuk kita mengambil pelajaran atau hikmah di balik setiap kisah. Bila ada kekurangan dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat beraktivitas.
Semoga Allah selalu meridhoi doa dan ikhtiar kita masing-masing. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat satu hal, jangan terlena dengan gemerlapnya dunia.